mengiring Tuhan seumur hidup kami, kerinduan kami. Walaupun dalam beberapa hal kami harus memasuki kehidupan yang begitu sulit, kadang-kadang kami tidak bayangkan. Ajar kami masuk rencana Tuhan walaupun sulit. Pimpin kami Tuhan melalui iman, ketaatan. Tuhan siapkan kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Ya sudah cukup lama tidak bertemu ya, karena sekarang saya ada tugas tambahan selain di Puri. Sekarang saya menjadi caretaker di GKY Villa Tangerang Indah di daerah Tangerang ya. Jadi tadinya 2 bulan sekali khotbah, sementara saya tidak ada jadwal dulu karena di sana lebih butuh. Kita hamba Tuhan cuma 3 di sana ya. Jadi saya sebagai caretaker gembala yang ya menggembalakan mereka lah ya, belum ada gembala yang tetap. Jadi nanti tahun depan saya bilang sama Ko Johan, jadwal saya di skip dulu semua ya. Sampai ada misalnya kalau gembala yang tetap sana, kalau perlu reschedule ya boleh lah ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Teman-teman, tema kita hari ini adalah faith and obedience. Kita akan bacakan firman Tuhan dari di layar ada ya, kita baca sama-sama ya, dari Matius 1, 18 sampai 25. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Teman-teman, pernah nggak kita di dalam satu waktu ya memikirkan, misalnya waktu saya nonton bola waktu Indonesia terakhir lawan Irak ya. Kadang-kadang saya pikir, aduh kalau gua nonton nih kalah gitu ya. Wah jangan nonton lah kira-kira ya. Jangan-jangan gara-gara gua nonton kalah lagi, biarin aja deh. Tapi penasaran kan, gua nonton juga beneran kalah ya. Terus nyesel, aduh seandainya gua gak nonton mungkin menang gak ya, kira-kira begitu ya. Kalau gua gak nonton itu jangan-jangan menang itu. Kayaknya kita yang tegang sendiri ya, kita yang mikir sendiri, kita yang mau menebak sendiri. Kita bilang Tuhan ini kan segala sesuatu di dalam pengetahuan Tuhan. Kalau saya delay sesuatu, apakah terjadi atau tidak? Contoh lain lagi, misalnya kita pernah ya mengalami hal yang tidak baik, atau tabrakan lah, atau kehilangan dompet lah, atau HP kita jatuh lah, atau diambil orang lah, dan sebagainya. Kita pikir, aduh tadi gue keluar, keliling dulu tuh. Biasa gue gak mampir dulu belanja minuman ya, tapi gue mampir belanja, gue muter dikit tabrakan. Seandainya gue gak kesono dulu, jangan-jangan kejadian, bisa gitu ya. Yang paling kita ekstrim lagi kadang-kadang begini. Di jemaat kita masih ada nih, masih hidup ya. Dulu pesawat tahun 1900 berapa gitu ya. Satu pesawat Sick Air namanya, terbang dari Sumatera gitu ya, terbang nggak tahu mau kemana lupa. Sick Air jatuh, meledak. 100 lebih penumpangnya. Satu-satunya hidup masih ada itu. Hari ini jemaat kita
namanya Daniel Musalim. Kayaknya selamat karena Daniel namanya udah Daniel Musa lagi nabi terbesar ya. Lim cuma mari Daniel Musa. Enggak ya, dia selamat tuh. Semua mati, dia satu-satunya selamat. Nah seandainya keluarganya bilang ya, aduh ada yang biasa kejadiannya, wah untung gua sakit loh, makanya enggak mati deh gitu ya. Untung lu gua nggak jadi beli tiket penuh, jadi gua selamat deh. Jadi kadang-kadang kita mau sesuatu kejadian kita ikatkan, apakah ini tanggung jawab saya? Apa ini gara-gara saya? Kalau saya nggak lakukan ini mungkin nggak terjadi. Atau ini semua tuh udah atur lah. Tanpa saya lihat atau enggak, tanpa saya pergi atau enggak, tanpa saya delay atau enggak, semuanya terjadi, terserah Tuhan, saya enggak ngapa-ngapain ya semua terjadi. Nah dua sisi ini kadang-kadang membuat kita terus bergumul. Saya mau ngapain ya? Saya bertindak bisa salah. Saya diam juga kadang-kadang salah. Teman-teman, singkatnya dulu adalah kita dibawa kedaulatan Tuhan. Tetapi setiap tindakan kita, efeknya itu adalah kita yang bisa mengakibatkan sesuatu ya dari kita. Jadi dua ini menyeimbangkannya itu di dalam manusia bertanggung jawab, tapi tetap semuanya kedaulatan Tuhan. Ya, jadi kalau kamu kecurian sesuatu ya gara-gara kamu juga. Tuhan tahu nggak kemungkinan semua tahu. Apa yang kita lakukan A atau B, Tuhan memberikan kepada kita kehendak untuk memilih. Taat atau enggak misalnya dalam ketaatan. Kita mau melakukan pilihan A atau B atau C atau D. Semua itu di bawah kendali kita. Resikonya pun gara-gara kita, tapi dalam harta Tuhan intervensi. Apa yang kita lakukan pun harus ya logikanya A bisa jadi B dan sebagainya. Nah ini tidak lepaskan kita daripada semuanya Tuhan udah atur. Enggak ya. Semua adalah betul-betul tindakan kita lalai, kita delay, ada sesuatu, kita nggak delay, ada sesuatu. Semua adalah kita yang bertanggung jawab. Tapi di atas itu kita percaya Tuhan tahu, Tuhan berdaulat, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi kita harus membedakan, tidak dipisahkan. Kebebasan manusia dan kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, tapi kita bedakan. Kita nggak boleh berdaulat sendiri, Tuhan yang berdaulat. Tapi kita juga mengatakan Tuhan berdaulat, Tuhan tentukan sesuatu, semuanya saya nggak perlu ngapa-ngapain, itu juga salah. Nah kita masuk kepada kisah yang akan kita bahas. Yusuf waktu dia memasuki satu kehidupan yang tiba-tiba menghadapi keadaan bagaimana tunangannya, dia tahu sudah hamil. Dia pertama memikirkan sekali dari cara dia pikir, bagaimana menghadapi ini sesuatu yang saya nggak pernah pikirkan terjadi kepada hidupnya. Yang dia sudah pikirkan dan mau lakukan adalah dia mau baik-baik. Kalau dalam bahasa aslinya, terjemahan di Inggris adalah he's a just man. Dia seorang yang adil. Di kayu sone itu adalah righteousness, adil dan benar. Dia adalah orang yang adil. Dari latar belakang Yahudi yang percaya kepada seluruh kitab Perjanjian Lama, terutama kitab Musa, dia dituntun kepada satu hukum membuat hati dia harus bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi luar biasa, dia tidak seperti orang ahli Taurat atau Farisi yang tanpa hati nurani yang diingatkan Tuhan. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, dia terlalu kaku pada hukum yang dia baca, dia pelajari, membuat dia besar dan membuat dia taat kepada hukum Taurat. Maria harusnya dia laporkan, dia bisa dirajam sampai mati. Tuhan mengatakan dia orang benar dan adil. Bagi orang Farisi, ahli Taurat, adil dan benar itu Maria harus dirajam batu karena belum menikah, belum sah, sudah hamil duluan.
Dia seorang yang punya satu hal yang Tuhan bisikkan dalam hatinya. Karena Tuhan mengatakan dia ada adil, dia orang benar. Dia mau diam-diam menceraikan. Rumit juga, kalau dia melakukan itu juga nggak gampang. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga, kedua belah pihak. Tapi inilah namanya grace, cara pikir dari Yusuf. Yang mungkin membuat dia juga bingung, gimana ya, aduh satu-satunya untuk selesaikan semua supaya ini nggak terjadi seperti dia gambarkan. Waduh, Maria dia juga mengasihi dan dia nggak mau celaka Maria sampai mati dirajam. Cara pikir dia adalah udah gue ceraikan saja, kayaknya banyak kebaikannya, kira-kira begitu. Itu cara pikir dia dan dia sudah putuskan, ini yang akan saya lakukan. Ini tanggung jawab saya. Nah, pada saat itu Tuhan intervensi. Tuhan intervensi bahwa apa yang dialami Maria itu bukan kelahiran biasa dan bukan kebetulan. Tuhan mengatakan firman Tuhan langsung kepada Yusuf. Nubuat yang sudah dikatakan inilah terjadi kepada Maria. Dia mengandung bukan karena benihmu dan benih laki-laki yang lain. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan melalui malaikat sampaikan kepada Yusuf. Sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nubuat yang harus terjadi. Tuhan intervensi. Nah, inilah kedaulatan Tuhan yang Yusuf akhirnya membatalkan cara pikir dia untuk mengatasi masalah. Dia melihat, aduh gak mungkin lah, aku yang harus menyertai. Gak mungkin lah, ini masalah begitu besar. Ini bukan benih saya, ini tunangan saya. Kalau saya mengambil dia sebagai istri pun ini akan jadi masalah besar bagi keluarga. Tapi Tuhan intervensi mengatakan, yang dia miliki di dalam tubuhnya adalah Yesus dan itu dari Roh Kudus. Teman-teman sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan ketetapan yang pasti, ini yang membuat Yusuf akhirnya sadar bahwa inilah sesuatu yang sangat serius. Dan itu kita bersyukur Yusuf memahami itu. Ya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Di dalam probabilitas apa yang Tuhan tetapkan akan terjadi seperti itu Yesus lahir, seorang matematika dunia menuliskan probabilitas sesuatu terjadi. Dalam matematika ya, untuk menggenapkan apa yang Yesus alami itu, 8 event yang digenapkan oleh Yesus itu kemungkinannya itu 10 pangkat 17. Satu di dalam 10 pangkat 17, satu kejadian. Ya, satu kemungkinan itu. Nah, teman-teman baca sendiri ya, kemungkinan probabilitas Yesus yang unik itu, yang ditetapkan Tuhan, yang sudah dinubuatkan itu. Ya, ada 300 lebih nubuat tentang Yesus detail, ada yang detail sekali. Ya, dia lahir di mana, matinya seperti apa, tampangnya seperti apa, dia akan ngomong apa, dia alami apa, detail itu aja detail, ada yang agak umum samar-samar. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mengatakan Yesus bukan Mesias. Mereka masih menantikan. Nah, probabilitasnya itu hanya 48 untuk memenuhi, menggenapkan 48 nubuat yang digenapkan, itu aja nolnya sudah 157. Ya, kemungkinan yang Yesus genapkan dan itu satu kali kemungkinan itu tidak meleset sama sekali dari semua kemungkinan ini. Kita mau menang ganjil genap aja kalah ya judi ya. Main bola tuh yang ngaku tuh. GID ini dia ngaku dosa dulu, dia bandar kecil-kecilan ya. Sebelum bandar dia judi kalah terus katanya. Sampai ngutang katanya. Dia bilang udah kapok dah ya, baru bertobat Tuhan tarik dia jadi hamba Tuhan.
Kemungkinan ini kita meleset. Tuhan bagaimana ya? Nggak gampang kan? Banyak orang tua nggak kasih anaknya jadi hamba Tuhan. Ada banyak anak-anak zaman sekarang ini pikir kalau jadi hamba Tuhan, wah gue nggak bisa kaya kayak papa gue kan. Gue nggak bisa kaya kayak teman gue yang lain. Gue nggak bahagia dong, kan kita langsung potong jalan ya. Hidup gue nggak kayak gitu. Ya silakan ya, itu pergumulan kita. Tapi kalau Tuhan intervensi kayak Yusuf, dia kan manusia, wajar teman-teman pikir itu wajar, itu dunia semua begitu. Tapi dulu saya nggak sampai gitu, udah amat sih ya. Dari kecil, dari muda udah sosial, nggak tahu Tuhan taruh udah sosial waktu muda ngajar basket, teman-teman bilang, lu ngapain sosial terus? Gaji 25.000, sebulan 50.000, naik pelan-pelan 100.000, 250.000, 500.000, krisis turunin 250.000, kita potong gaji sendiri ya. Karena hatinya ya sosial aja, pelayanan. Kuliah mau lulus, teman bilang, yuk ikut gua aja, langsung jadi manajer, langsung dikasih bonus mobil ini. Gue bilang, enggak, gue udah masuk sekolah STT. Bos gue tuh di surga punya segala-gala, lu kasih mobil doang kan, itu pencipta gue kasih semua, gue bercanda ya mau ngomong sama dia ya. Gue bilang enggak lah, udah selesai. Saya sudah khusus Tuhan intervensi, suruh saya masuk sekolah teologi. Jadi intervensi Tuhan membuat cara pikir kita diubahkan. Teman-teman, secara normal kita semua begitu kok. Kita mau mencari secure untuk diri sendiri. Kita mau mencari logika yang terbaik untuk kita. Kita takut dunia ini membuat kita menderita. Kita susah hidupnya. Secara fisik yang paling kita takutin, betul kan? Miskin, ditolak, ada bahaya. Itu yang kita pikir ada penyakit, itu yang kita semua nggak mau. Kita nggak siap. Tuhan, aku taat kalau ada sesuatu bahaya, waduh susah lah. Semua pikiran kita itu logis. Logis sekali, kita hindari sebisanya. Kita buang jauh-jauh, kita kuliah untuk menjamin masa depan saya lebih baik. Kita makan kita diet khusus untuk menghindari penyakit-penyakit kita takuti. Kita perluas pergaulan kita supaya kita punya channel nanti suatu hari saya punya orang-orang yang bisa saya andalkan dalam bisnis, orang-orang yang baik juga. Itu enggak salah. Tapi kalau kita membuang Tuhan yang punya misi khusus kepada kita, seperti dia sampaikan kepada Maria dan Yusuf, kita akan kehilangan momen. Sungguh-sungguh Tuhan mau iman kita, ada sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Tuhan gak mau kita kompromi seperti lagu yang kita nyanyikan. Sekarang ini kadang-kadang kita bedakan, ya iman lah saya ke gereja. Hidupan sehari-hari saya harus pakai logika saya 100% full tanpa campur tangan Tuhan. Semua kemungkinan saya nggak mau campur tangan Tuhan, semua logika saya. Betul apa yang kita lakukan itu bisa berhasil, bisa sesuai. Kita kejar karir dengan segala kekuatan kita, kemungkinan berhasil iya. Karena semua tanggung jawab di tangan kita, kadang-kadang semuanya kita mau dapat. Kuasa, uang, dan dapat, teman-teman dapat. Tapi sisi lain, Tuhan yang belum intervensi, dia cuma lihat saja. Banyak hal yang kamu lakukan gak sesuai dengan firman-Ku. Kau achieve sesuatu, tapi bukan fulfill apa yang Tuhan aku mau, Tuhan bilang. Serius teman-teman. Kita kejar segala sesuatu, 90% lebih kita dapat kok apa yang kita mau. Dapat. Pakai cara apapun dapat. Bisa dapat. Benar gak? Ngaku ya.
kejar posisi, kejar dapat gaji seberapa, kejar sesuatu misalnya, dapat loh. Kalau saya mau pakai dunia caranya, dapat, serius. Tuhan kasih saya juga kemampuan di dalam negosiasi. Saya dari muda sudah berorganisasi. Ya, dari remaja sudah jadi pemerhati, dari perlengkapan gitu ya, terus jadi ketua jemaat saya 200 orang, saya hafal semua duduknya di mana tiap minggu, tulis dulu ya, oh dia sini, tulis absen. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kurang lebih dari itu, dia nggak datang, saya nggak perlu lihat catatan lagi, udah tahu siapa nggak datang. Setelah itu berorganisasi lagi di kampus, terus di basket, jadi pelatih, jadi komisi teknik, jadi ketua harian, di Perbasi jadi ini jadi itu. Tahu. Untuk mencapai sesuatu kalau kita usaha, kita berjuang, kita fight, kita bersaing. Dengan cara apapun itu 90% lebih berhasil bagi kita yang punya kemampuan. Ya mirip-mirip lah ya, kita semua mampu ya. Dapat loh. Kalau segala cara kita halalkan ya. Kayak teman-teman yang kamu lihat teman-teman yang lain, dapat. Singkirin orang lain gampang. Kalau kita punya satu kemampuan yang kita sudah latih dari kecil. Dapat. Semua kita punya kemampuan. Tapi di sisi lain kalau kita mau Tuhan, saya mau taat. Iman yang Tuhan berikan saya mau taat benar. Saya punya satu iman yang Tuhan berikan pada saya mau lebih benar. Itu bisa kita, Tuhan aku gak perlu ini kok. Itu bukan saya kejar. Bisa kita tetap punya damai. Kita nggak dapat itu nggak apa-apa. Kita mau Tuhan apa yang kamu mau, saya coba mau taat, mau menggenapinya, mau ikut apa yang Tuhan bilang. Saya kejar itu bukan tujuan saya. Memang semua orang mau kedudukan, ketenaran. Kalau saya kejar mengorbankan orang dengan cara dunia, itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau tetap jadi just, adil, benar. Ini pergumulan Yusuf, akhirnya dia diintervensi oleh Tuhan, dia taat. Dia tadinya takut. Ketakutan membuat dia berpikir, wah ini nggak bisa ini. Nggak bisa menghadapi situasi yang sulit seperti ini, tapi karena campur tangan Tuhan. Teman-teman makanya bukalah hati, beri waktu. Kalau dalam buku yang saya bahas sama teman-teman KTB Majelis, kasih sedikit kalau dalam teks kita ngetik itu ada ada sisi ruang atas namanya istilahnya spasi gitu ya, atau ada kosongnya gitu. Sedikit kelonggaran, beri kelonggaran. Kita yang bangun biasa jam 7, mungkin 7 kurang 30, diam di hadapan Tuhan. Kita yang buru-buru segala sesuatu, tanpa kita doa dulu, mungkin kita kasih 5 menit, 10 menit kita doa dulu. Kasih waktu kita untuk betul-betul melihat hidup kita tujuannya apa. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Yusuf mendapatkan momen ketika di dalam mimpinya Tuhan melalui malaikat memberitakan ketetapan rencana Tuhan yang luar biasa, akhirnya dia taat. Ini anugerah Tuhan kepada dia. Di dalam pemahaman logikanya gak mungkin, sebagai orang Yahudi dia gak akan mungkin. Masa sih seperti ini kejadiannya? Sudah 400 tahun loh gak ada firman Tuhan langsung. Gak ada nabi lagi. Yusuf bisa menerima campur tangan Tuhan langsung. Berbicara melalui malaikat dan mimpinya, dia tahu itu suara yang Tuhan berikan. Dan dia taat. Dan itu sesuai dengan kitab yang dia baca sebelumnya dalam perjanjian lama. Dia masuk dalam kehidupan yang dia gak tebak kan. Aku taat deh. Dia harus menemani Maria pergi untuk sensus ke Bethlehem. Dan dia tahu. Dia tidak mengambil Maria sebagai istrinya yang dia langsung intervensi, ini istriku, aku hidup sama dia, aku punya hak. Enggak, dia tahu. Dan bahasa aslinya memang dia tidak bersetubuh.
Dia tidak menganggap ini satu miliknya. Dia hanya tahu Tuhan, aku mendampingi, aku masuk taat. Hanya menjaga Maria, aku taat. Di dalam segala sesuatu yang aku belum tahu sepenuhnya. Tapi ini adalah karya Tuhan yang ajaib. Dia melihat kelahiran bayi Yesus. Ada spektakuler gak? Alkitab menggambarkan gak ada. Yang luar biasa Yesus lahir, ada tanda-tanda Yesus langsung ngomong, Yesus dikelilingi malaikat. Enggak, kelahiran biasa. Makan ditolak. Ini mau lahir. Yang dikatakan Immanuel, perjanjian lama. Yang dikatakan dia akan menanggung dosa manusia. Yusuf temenin Maria, lihat. Ditolak di penginapan, gak ada tempat. Waktu lahir, biasa juga. Ini yang digambarkan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-11. Yesus mengambil rupa manusia, walaupun dia adalah rupa Allah. Form of God. Paulus mau mengatakan, apakah Tuhan perlu form? Tuhan perlu bentuk gak? Tuhan gak ada bentuk, Tuhan adalah roh. Paulus mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu dia jadi bayi itu dia inkarnasi, itu masuk, karnal itu adalah flesh. Menjadi daging. Allah Yesus menjadi daging itu adalah Allah yang setara dengan Bapa. Yusuf nggak lihat langsung itu, tapi itulah karya Yesus yang datang menggenapkan semuanya. Dia Allah sepenuhnya. Dan apa yang Yusuf alami, dia mengalami Allah yang datang menjadi bayi, membatasi diri, meninggalkan, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sesuatu yang dipertahankan. Jadi benar-benar ini namanya mengosongkan diri. Masuk dalam daging bersama dengan manusia berdosa untuk menanggung manusia berdosa. Yusuf masih sama-sama melihat step by step. Ini ya, aku masuk dalam satu langkah yang Tuhan berikan. Harus pergi. Lahir manusia sepertinya memang ada keajaiban-keajaiban, tapi biasa juga. Ada bahaya setelah itu. Ancaman. Setelah kembali ke Bethlehem, ke Nazaret ada ancaman. Mau bunuh semua anak 2 tahun ke bawah. Harus lari ke Mesir. Untuk mengamankan Yesus. Yang kira-kira hampir mencapai 2 tahun. Disuruh lagi pindah ke Mesir. Kok jadi bahaya ya? Aku masuk dalam keluarga ini maunya kan damai ya. Maunya kan sama Maria menjadi keluarga yang sakinah orang bilang ya. Yang ya damai-damai lah. Enggak ada konflik yang berlebihan sampai hidup kita dikejar-kejar oleh raja yang membunuh kita. Emang kita pemberontak? Masyarakat biasa, tukang kayu. Ini kan sesuatu yang enggak dia pikirkan. Waduh ini Tuhan aku taat, kenapa jadi begini? Aku percaya Tuhan yang sudah memberikan mimpi, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Yusuf alami itu semua. Maria alami. Maria simpan dalam hati. Ini yang kulahirkan seorang bayi, manusia, tapi dia adalah fully God. Maria simpan dalam hati, terus berjalan. Yusuf mirip. Bahaya. Setelah selesai harus pulang kembali. Teman sekali hidup kita kadang-kadang kita nggak bisa tebak harus bagaimana. Ini kita harus terbuka sama Tuhan. Tapi yang penting berdasarkan betul-betul iman kita. Yang mendrive kita. Apa yang Tuhan katakan pada kita yang mendrive kita. Saya mau taat Tuhan. Saya mau Tuhan yang taat. Apa saya mau Tuhan yang memberitahu kepada saya firman-Nya. Dan ini benar. Saya belajar taat. Nggak mudah. Nggak mudah. Bisa berantakan. Bisa berantakan. Ada satu orang yang saya kenal sangat baik. Dia tahu panggilan Tuhan. Masuk sekolah teologi. Dia daftar berapa tempat, nggak diterima loh. Orang yang sangat dekat dengan saya. Hidupnya sudah sangat baik di gereja.
Melayani sangat setia, sangat-sangat setia. Malah dibohongin orang gereja, dia tetap setia sama Tuhan. Bisnisnya hancur. Sampai ada utang untuk melunaskan utangnya, utang sama keluarganya. Dia tetap jadi seorang yang taat kepada Tuhan. Dia mau sekolah teologi gak diterima sampai hari ini. Dan dia sekarang jadi supir Grab. Hidupnya kecewa gak? Enggak. Dia gak tahu Tuhan ngapain mengarahkan hidup seperti ini. Kadang-kadang gak tahu. Tapi dia belajar taat. Ada kesempatan dia menjadi misionari pergi ke Papua hanya untuk tanam padi, menghidupkan orang Papua yang gak bisa tanam padi, kurang makanan. Dia mau setiap pergi beberapa bulan, pergi untuk melayani. Hidupnya sudah tanda kutip kacau, mau taat kepada apa yang dianggap yang baik untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Tuhan gak berikan jalan. Tapi dia gak menutup hatinya untuk tetap melayani. Dan apa teman-teman sekalian, ini koko saya sendiri. Sampai dia ngutang saya, gak bisa bayar. Gak apa-apa. Saudara sendiri ya, selama ada bantu. Dia gak mundur loh. Gak mundur, hidupnya tetap taat, melayani. Jadi pengurus di gereja. Gak pernah kelihatan dia kecewa terus ngomel sama Tuhan, satu pun gak dia taat. Rohaninya sangat baik. Dari muda jadi ketua remaja, ketua pemuda. Panitia ini, panitia itu semua pelayanan terbaik dia lakukan. Dia seorang entrepreneur lulusan Perbanas, salah satu universitas yang cukup baik ya Pak Hendrik pasti tahu ya. Perbanas itu pemiliknya seorang banker dan ada menteri di situ. Dia kalau kerja di bank bisa, tapi dia senengnya coba ini, wah bisnis sama orang lain. Ke Balikpapan, ke sana kerja sama orang. Ditipu. Dia jual bakso, gagal juga. Dia dagang lagi itu barang-barang antik, ditipu orang lagi. Dia kejar-kejar orang gak dibayar. Akhirnya ngutang untuk menyelesaikan semua pergumulannya. Sekarang dia nge-Grab, hidup dengan damai terus mau melayani Tuhan. Dia gak kecewa, dia taat. Tuhan ini hidupku gue tentukan kayaknya gue lakukan ini salah, ini salah, ini salah. Tapi dia tahu Tuhan tetap memberikan kesempatan pada dia untuk bisa melayani. Dia mau taat. Dia mau ke Papua aja, keluarga bilang lu ngapain lagi ke sana? Susah. Dia bilang ya ini panggilan Tuhan, kalau panggilan Tuhan mau gimana lagi ya? Sampai mama saya juga bilang itu kasih tahu kok kamu. Ini susah. Sekarang dia gini istrinya cuma kerja anaknya satu kan. Ini bagaimana nanti dia? Waktu saya telepon, udah benar belum? Ini benar enggak kamu mau ke sana? Gimana katanya ya Tuhan sudah panggil dia begitu. Mau gimana? Kalau saya sebagai Tuhan, kok saya bilang gitu terus saya bilang, jangan pergi lu susah rugi kan enggak lagi ya. Saya bilang ya Tuhan dia yakin Tuhan pimpin dia untuk bisa memberi kontribusi kepada masyarakat di Papua. Saya bilang sama mama sama keluarga ya sudahlah. Dia udah besar udah tentukan. Dia bisa lewati itu semua. Teman-teman sekalian, obedience is a great danger. Betul. Ada bahaya yang besar menjadi kemungkinan kita di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Masing-masing bisa menerjemahkan apa bahaya besar. Ya. Kalau ada seorang teolog mengatakan selalu saya ingat, small knowledge is a great danger. Pernah dengar ya? Nah ini, obedience is a great danger. Kita taat sama Tuhan itu bahayanya banyak. Yusuf sudah alami. Bahaya dalam keluarganya dia juga jalani. Coba masing-masing pikirin, apa yang mau saya taat pada Tuhan? Yang saya suka skip. Saya nggak mau bahaya. Saya udah melalaikan banyak yang harusnya saya taat. Seorang hamba Tuhan bernama Wang Mingtao di Tiongkok. Seorang pendeta yang sangat setia sama Tuhan. Dia nggak mau kerjasama dengan pemerintah komunis waktu itu. Kisahnya ya bisa dicari nanti.
Singkatnya dia ditangkap karena imannya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Dalam siksaan yang begitu berat, di dalam penjara yang begitu sulit, dia disiksa, dipaksa untuk menyangkali imannya, yang mengakui bahwa dia nabi palsu, mengajarkan Tuhan yang palsu, dia nggak percaya Yesus lagi. Akhirnya dalam satu kisah katanya dia siksaannya banyak, kadang-kadang disorot sama ribuan watt lampu yang besar, lampu sorot matanya, dia nggak dikasih tidur berhari-hari, sorot matanya udah capek sekali, disuruh tanda tangan, draftnya udah ditulis, dia tanda tangan. Dalam ketidaksadarannya. Ya, ada kisah lain juga mengakibatkan bahwa dia udah terlalu stres, ada dia tanda tangan. Seperti orang sudah nggak sadar. Setelah tanda tangan dia dikeluarin. Berapa lama kemudian dia sembuh. Dia sadar. Ada orang kasih tahu, lu menyangkal Tuhan, kira-kira begitu ya. Lu menyangkal Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia sadar, dia bilang, loh aku nggak lakukan itu, aku nggak mau lakukan itu. Setelah udah dilepas, dia bilang, aku menarik kembali apa yang pernah aku akui. Aku nggak bisa mengabaikan ketaatanku, imanku kepada Kristus yang sudah menyelamatkan aku, kira-kira begitu kata-katanya. Dan dia kembali ke penjara. Kembali ditangkap dan dipenjara sampai usia lanjut. Usia lanjut dengan kesengsaraan tanda kutip yang dia alami. Mengalami satu hidup sampai seumur hidupnya. Hidup yang juga di dalam susah. Tapi dia belajar taat. Imanku kepada Kristus, aku setia. Bahaya begitu besar, dia tidak takut. Dia justru memasuki itu dengan penyertaan Tuhan. Ini bukan kisah dulu ya. Sampai hari ini kira-kira udah 4 tahun lebih yang lalu seorang pendeta yang pernah saya ceritakan juga, Wang Yi. Sampai hari ini kalau cek pendeta Wang Yi, dia dipenjara, divonis 9 tahun tanpa pengadilan. Sampai hari ini masih dipenjara karena dia iman hanya menjaga Alkitab ini adalah Alkitab mengajarkan Yesus Kristus yang murni. Tidak mau Alkitab dicemarkan oleh pengajaran negara yang menyamarkan hanya kepada moralitas. Hanya mau setia Alkitab. Dia mengatakan 95 penolakan dia kepada pemerintah bahwa pemerintah mau intervensi kepada kebenaran orang Kristen. Dia mengatakan kami tidak mau revolusi, kami tetap taat pemerintah. Kami cuma mau betul-betul apa yang diajarkan Alkitab kami murni mau pegang dan taat. Karena pengajarannya yang tegas menolak, dia ditangkap. Tadinya bersama dengan majelis pengurusnya ada 100-an orang lebih ditangkap. Yang lain dilepas, tinggal beberapa orang. Istrinya pun ditangkap 1 tahun. Sampai hari ini belum keluar dari penjara. Saya bayangkan Tuhan bagaimana hidupnya di penjara. Dia nyesel nggak ya? Kira-kira gitu ya. Nyesel nggak dia? Cuma bilang oke lah, nggak apa-apa, aku tak ada kayak gereja-gereja yang lain. Bisa kan? Tapi kenapa dia mau begitu? Kenapa mau dia taat kepada iman dia? Kenapa dia tetap, Tuhan kalau ini menjadi jalan resiko aku ditangkap, enggak apa-apa Tuhan. Aku mau jalani. Aku mau ikut apa yang Tuhan pimpin. Great danger. Tapi dia bisa berjalan dengan satu tindakan iman dia yang menghasilkan ketaatan dia sampai hari ini. Semua hartanya diambil loh. Semua yang dia miliki disita oleh negara. Jadi dia keluar nggak ada apa-apa lagi. Mungkin istrinya sama mertua atau bagaimana, setahun di penjara, anaknya dititip kakek neneknya, justru dia tetap waktu anaknya masih kecil itu diawasi oleh polisi untuk berhubungan dengan orang-orang lain atau keluarga yang lain. Hidupnya saya bahaya seperti itu, tapi kok mau ya zaman seperti ini. Dia pernah menjadi duta HAM juga ke Amerika loh, udah tahu yang enak. Udah tahu lah kira-kira hidup enak, kenapa masih mau seperti ini? Inilah iman yang sejati menghasilkan ketaatan. Inilah faith yang menghasilkan obedience. Teman-teman, bagaimana kisah hidup kita? Kalau kita nggak minta Tuhan campur tangan,
Mungkin kita mengikuti logika kita, kata hati kita, pikiran kita seumur hidup, kita merasa hidup ini nyaman kok. Aku mengejar sesuatu, tapi itu semua cepat berlalu. Umur kita sekarang pemuda. Ke usia saya 50 itu nggak berasa, saya nggak berasa umurnya sudah 50, fisiknya turun belum loh. Kalau turun langsung besok beberapa bulan langsung mungkin sadar ya, iya ya benar-benar ya, sudah bisa stroke dan sebagainya. Saya sadar akan alami itu semua. Tapi sekarang Tuhan kasih kuat, jadi nggak berasa, semuanya begitu cepat. Suatu hari semua kita ini akan lihat orang tua yang duduk-duduk, udah nggak bisa ngecas, akan seperti itu dan itu cepat. Saya ingetin lagi. Saya tanya kepada semua yang tua umurnya 90 lebih, 80, 70, semua bilang cepat, nggak berasa. Mereka sudah tinggal oleh orang apa anak-anaknya udah hidupnya susah, juga Pak begitu. Susah hidupnya. Nah, ini cuma satu, coba kita membayangkan suatu hari saya ke sana. Bagaimana kita jalani hidup kita sampai ke sana. Kalau kita kejar semua yang menurut logika, keinginan kita semua enak ya. Kita di sananya nanti rasanya seperti apa. Kita merasa semua kekayaan akan hilang kok. Yang kita miliki akan lewat. Apa kita bangga, aku jalani semua, aku seneng. Seneng itu teman-teman cuma kita bisa nikmati waktu sekarang ini saja. Betul nggak? Nanti kita udah sakit-sakitan 20, 30 tahun, 40 tahun kemudian apa kita bisa merasakan, dulu saya senang sekali dan masih berasa gitu waktu kita mengalami sesuatu yang sulit itu. Enggak. Sama ya, waktu kita senang tiba-tiba susah hari ini juga ada masalah, senang yang kemarin masih berasa enggak? Ingetan aja sekilas doang, susahnya lebih banyak, betul kan? Nah kita balik kepada iman ketaatan. Kalau kita jalani iman kita sungguh-sungguh, kita udah cukup Tuhan aku enggak layak tapi Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau bentuk hidup saya lebih baik. Udah Tuhan cukup, saya enggak menyesali hidup saya. Itu yang Tuhan mau. Yusuf setelah dia lihat hidup dia, gua gak nyesel. Dia lihat Yesus lahir. Yesus ada di kayu salib. Apa gambar Yusuf? Iya ya. Kalau dulu aku gak ikut, Tuhan pakai orang lain. Lebih kacau, tapi Tuhan gak akan gagal. Yesus tetap lahir. Dari Maria. Tapi aku menjadi orang yang begitu takut, tidak mau mengambil resiko. Hidupku tidak kenal Tuhan. Yang mau aku jadi menjadi papa yang membesarkan dia. Menikmati kebersamaan bersama anak tunggal Allah yang dititipkan kepada dia. Keintiman yang bisa lihat sampai karya Yesus naik di atas kayu salib. Karena dia membuka hatinya taat. Dia diberikan iman yang mendasari semua itu. Teman-teman mari kita melandasi juga, saya mau taat seumur hidup saya. Dengan dasar, Tuhan berikan firman-Mu. Berikan firman-Mu yang meneguhkan saya. Supaya nanti saya tidak menyesal. Seumur hidup saya, ada Tuhan menyertai, membentuk saya. Sepanjang jalan bersama dengan Tuhan, kita terus bersyukur. Semua kegagalan bersama dengan seluruh karya kita, ada Tuhan di dalamnya. Kita gak nyesel, Tuhan setia. Menopang, memegang tangan kita seumur hidup kita. Amin.